Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pelajaran pada pelajaran 21 program Bahasa Arab Mudah Probam yang diampu oleh Ustadz Abu Ibrahim Hafizahullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan huruf istifham. Ya, masih ingat 6 bulan yang lalu, ya sekitar 6 bulan yang lalu kita membahas tentang macam-macam huruf, ya di antaranya huruf jar, huruf atof, kemudian juga kita sudah bahas huruf illat. Sekarang kita masuk huruf istifham. Kemarin huruf istifham yang saya sebutkan ada beberapa macam, ya. Tetapi ada beberapa pandangan-pandangan yang berbeda dari yang menguasai bahasa Arab, ya, yang di bidangnya. Tetapi yang benar itu adalah huruf istifham hanya ada dua, ya, hanya ada dua. Ya, ini bisa kita lihat a dan hal, ya. A dan hal. Ya, huruf istifham itu hanya ada dua, ya, a dan hal. Apakah, ya, dua-dua ini ya, artinya apakah. Adapun ya istifham, kata tanya yang selain dua ini, ya, misalnya ya man, aina, ya, kemudian juga ma, apa, ya, selain dua ini itu disebut dengan isim istifham, ya. Jadi kalau huruf istifham itu hanya ada dua, ya. Kemudian ya kita masuk pada pembahasan tentang huruf istifham untuk penggunaan kata a, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari kedua ini walaupun sama artinya. Huruf istifham a, apakah, ya. Kata kunci yang harus kita ketahui pertama, membenarkan suatu pernyataan, ya. Jadi membenarkan suatu pernyataan, ya, atau bertanya tentang sesuatu yang jawabannya itu ya atau tidak, ya. Ini maksudnya, ya. Ya, kita bisa lihat langsung contohnya. A anta tajirun, apakah engkau seorang pedagang? Jawabannya ada dua, na'am atau la, benar atau tidak. Kalau dia seorang pedagang, maka jawabannya na'am, ana tajirun, saya seorang pedagang. Kalau dia bukan seorang pedagang, berarti jawabannya la, ana so'ikun, saya seorang sopir. Tidak, ya, bukan, saya seorang sopir. Jawabannya na'am dan la. Ini untuk kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, memberikan pilihan, ya. Jadi diberikan pilihan ada dua dan harus dipilih salah satunya. Kita langsung kepada contohnya. A mudarrisun anta am tabibun, ya, apakah engkau seorang guru atau seorang dokter? Ya, kalau dia seorang dokter maka jawabannya ana tabibun, saya seorang dokter. Kalau dia seorang guru maka jawabannya ana mudarrisun, ya, mudarrisun. Ini dimaksud dengan memberikan pilihan, ya. Jadi diantaranya harus dipilih, ya. Kemudian kita masuk kepada ya kata kunci yang ketiga, kalimat negatif atau kata tanya negatif, ya. Kita langsung lagi kepada contohnya. Ma dahabtu ilal madrasati, tidakkah engkau pergi ke sekolah? Maka jawabannya bala dahabtu, tentu saja saya pergi, ya. Ini untuk ya contoh ya kalimat negatif atau kata tanya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hal, ya. Ya, di mana letak perbedaannya. Untuk kata hal kita bisa lihat ya huruf istifham hal, apakah, ya, dia kata kuncinya hanya satu, membenarkan suatu pernyataan, ya, atau bertanya tentang sesuatu dan jawabannya itu ya atau tidak, ya. Jadi persamaannya kata kunci pada a, apakah. Hal juga hanya satu kata kuncinya, membenarkan suatu pernyataan. Sementara kalau a, apakah yang a itu ada 3 kata kunci, ya. Nah, ini bisa kita lihat langsung contohnya, membenarkan suatu pernyataan atau bertanya tentang sesuatu dan jawabannya ya atau tidak, ya. Hal anta tajirun, ya, sama seperti tadi, a anta tajirun, maka ini bisa sama penggunaannya dalam kalimat yang seperti ini. Hal anta tajirun, maka jawabannya na'am, ya. Kalau dia seorang pedagang, na'am ana tajirun, saya seorang pedagang. Kalau bukan seorang pedagang, la ana so'ikun, ya. Ini sama dengan penggunaan kata a pada kata kunci yang pertama. Jadi ada beberapa perbedaannya yang bisa kita ketahui
dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya uraikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.